Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Pak Khairul Bahri, Eskom, dosen mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan daripada tugas akhir Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang kami bawakan yaitu Startup Solusi Aplikasi Restoran yang kami namanya dengan Bina Sarana Resto. Di sini kami kelompok 5 beronggatakan. Yang pertama ada saya, Epul Saifullah dengan NIM 15 2030. Kemudian ada saya Edi Rusandi dengan NIM 15 2011. Kemudian saya Wahyu Pambudi dengan NIM 152000102. Kemudian ada saya Dimas Mulanggono dengan NIM 15200-132. Baik, kami akan memulai presentasi. Judul presentasi kami adalah Startup Solusi Aplikasi Restoran. Berikut ini anggota kelompok 5. Kemudian pada presentasi ini kami akan menyampaikan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat ruang lingkup, yang kelima landasan teori, yang keenam BMC, yang ketujuh use case diagram, yang ke-8 activity diagram, yang ke-9 kelas diagram, 10 alat aplikasi, dan yang ke-11 demo atau tampilan aplikasi yang kami buat. Yang pertama adalah latar belakang, akan dijelaskan oleh Bang Wahyu, silakan. Baik, berikut latar belakang dari startup ini. Seiring dengan banyak pembeli pada suatu restoran, maka pembeli harus antri untuk memesan makanan. Hal ini kadang membuat pembeli tidak jadi membeli makanan karena malas antri. Maka pada masalah ini kami membuat startup dengan solusi yang diberikan yaitu aplikasi pemesanan makanan yang tujuannya agar pembeli langsung mencari meja yang kosong atau booking meja melalui pemesanan makanan melalui aplikasi. Untuk perumusan masalahnya, 1. Bagaimana agar pemesanan makanan pada restoran tidak antri? 2. Bagaimana mempermudah pembeli dalam memesan makanan pada restoran? 3. Apa solusi yang baik untuk restoran? Lanjut. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Merancang dan membuat solusi aplikasi untuk mempermudah pembelian makanan pada restoran. 2. Melaksanakan implementasi solusi aplikasi untuk restoran. 3. Pengolahan pesanan makanan yang lebih baik dan efisien. Manfaat. Pertama, memberikan solusi untuk restoran untuk mempermudah pembeli dalam memesan makanan. Kedua, pembeli tidak harus antri dalam memesan makanan. Ketiga, meningkat pengalaman pelanggan dalam memesan makanan pada restoran. Keempat, mempermudah pembaruan menu dan harga makanan pada restoran. Next. Landasan teori. Manajemen proyek adalah suatu aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk kegiatan proyek dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder dan untuk mencapai harapan dari suatu proyek. Startup merupakan perusahaan rintisan yang juga disebut startup atau startup berdasarkan semua perusahaan yang baru beroperasi. Perusahaan ini didominasi perusahaan yang belum lama didirikan dan sedang dalam fase penelitian dan pengembangan untuk mencari pasar yang tepat. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu bisnis model Canvas atau sering kita kenal atau dengan nama BMC.
yaitu untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Yang pertama ada key partner, yaitu untuk menjelaskan fungsi partner yang dipilih. Di situ ada yang pertama, sorry bang, gak jelas di saya bang. Ya dulu. Bentar dipotong. Potong aja Pak. Dibuka HP aja bang. Pause dulu bang. Aku ambil HP dulu. Tadi HP ku dicas. Bentar. Ini bang. Lanjut ya. Ya. Di mana nih key partner ini yang pertama itu ada restoran, terus yang kedua penyedia hosting, yang ketiga pengembang perangkat lunak, dan keempatnya payment, pembayaran. Terus di bagian selanjutnya itu ada key activities, di mana key activities merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang pertama itu ada pengembangan perangkat lunak, pemesanan dan promosi. Yang ketiga keamanan dan privasi. Terus selanjutnya unique value proposition. Value proposition atau nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambahan kepada segmentasi yang spesifik. Yang di situ berisikan yang pertama kita berikan kemudahan pengguna, solusi yang efektif, dan yang ketiga itu ada kecepatan dan efisien. Terus selanjutnya customer relationship. Yang pertama dukungan otomatis, terus dari kedua komunitas pengguna, dan yang ketiganya layanan berlangganan. Terus yang selanjutnya yaitu customer segment, yang dimana customer segment ini menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi atau berhubungan, membina hubungan dan membangun loyalitas dengan konsumen. Yang pertama itu ada segmen demografi, segmen geografis, dan segmen tingkat pengguna. Selanjutnya key resource. Yang pertama sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, terus yang keempatnya sumber daya data, dan yang kelimanya sumber daya jaringan. Terus yang selanjutnya itu channel. Channel ini termasuk semua entitas yang dapat digunakan untuk mengirimkan value proposition atau kepada customer segment yang telah ditentukan. Yang pertama itu ada penjualan online, yang kedua penjualan langsung, yang ketiganya media sosial, melalui media sosial, dan yang keempatnya pemasaran konten. Terus selanjutnya itu ke cost struktur, di mana cost struktur ini menuliskan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan. Cost struktur berisi semua rincian biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis ini. Yang pertama itu ada biaya pengembangan aplikasi, biaya infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga ada biaya operasional, yang keempat ada biaya pemasaran dan untuk promosi. Terus yang terakhir itu ada revenue stream.
di mana revenue stream ini menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Contohnya yang pertama mungkin pasar iklan, kedua sponsorship atau penetapan produk, dan yang ketiganya penjualan langsung. Terus selanjutnya use case diagram. Di mana use case diagram ini, yang pertama ada itu konsumen, terus kalau mau membuka pesanan login di web aplikasi ini, terus melihat menu makanan, terus include dengan terus pembayaran. Itu kalau udah masuk ke pembayaran udah include checkout. Terus autentikasi berarti semacam admin, itu login juga, dan cek pelayanan pembayaran tuh setelah kita bayar, setelah si konsumen bayar, terus dicek pelayanan pembayaran, dicek dulu, baru ke pelayanan atau dikasih ke shop untuk daftar pesanannya dan diantarkan ke pemesan. Terus selanjutnya activity diagram, di mana mungkin nggak jauh dengan tadi use case diagram ya, ada konsumen, membuka web menu makanan, terus memilih menu, terus selanjutnya membuka keranjang atau bisa dimasukkan ke keranjang sebelum di check out, terus check out, mendapatkan invoice beserta nomor meja, misalkan yang makan di tempat, terus melakukan pembayaran sesuai dengan invoice, dan menunggu pesanan di meja sesuai nomor meja pada invoice itu sendiri. Terus pelayanan mungkin dari suatu restoran atau chefnya membuka web admin, membuka menu daftar pesanan, dan membuat menu sesuai dengan pesanan, terus diantar ke pemesan atau konsumen. Lalu di-update statusnya bahwa pesanan itu sudah selesai. Untuk selanjutnya itu kelas diagram, di mana kelas diagram ini terdiri dari member, menu dan keranjang, terus ada user, detail pemesanan, dan pesanan. Nah, di member ini ada ID dengan apa bang, integer itu bang? Tipe data. Oh iya. Ada ID dengan tipe datanya integer, terus nama, tipe datanya varchar, nomor telepon, email, alamat mungkin alamat tinggal kali ya, terus password dan tanggal daftar. Di menunya juga terdiri dari ada ID, nama menu, kategori, harga promo, status, dan mungkin gambar dari menu yang disajikan. Terus di keranjangnya sama juga ada ID, tanggal keranjang, mungkin maksudnya tanggal keranjang ini tanggal pemesanan yang masuk ke keranjang, tentunya dikeranjangi oleh pemesan, ID member, ID menu, nama menunya, image, itu gambar-gambar dari menu itu sendiri, ada harganya, jelas ada harga pasti, terus quantity, mau beli berapa misalkan kan, terus ada total harga setelah menu-menu yang dipilih tadi nanti ditotalkan berapa keseluruhannya. Terus untuk di usernya ya, ID yang pertama ya ID, tipe datanya tetap integer, terus nama tipe datanya varchar. NIP mungkin NIP ini nomor induk pegawai. Oh
Jadi ada NIP itu untuk nomor induk pegawai, emailnya tentu email pegawai, terus image, password. Terus di detail pemesanannya tetap ada ID, kode pemesanan, ID member, ID menu, nama menu, image, terus harga, quantity dan total dari harga. Untuk di pesanannya ada ID, tanggal pemesanannya tanggal berapa, ID member, kode pesanan, nomor virtual akun mungkin untuk pembayaran, nama member yang memesan, telepon untuk nomor telepon, nomor meja, total bayar, lalu status bayar, bahwa mungkin kalau pemesanan udah diantarkan udah selesai, nanti di sama admin tadi di statusnya diubah, terus status selesai. Kemudian alur aplikasi. Jadi aplikasi yang kami buat adalah memiliki alur seperti ini, di mana ada web untuk bagian admin, kemudian ada web untuk bagian pelanggan. Di sini dalam satu database. Nah, untuk web admin dia akses langsung ke database, untuk bagian web pelanggan dia akses ke database melalui API. Selanjutnya adalah demo atau tampilan aplikasi yang kami buat. Baik, pada bagian ini kami akan mendemokan aplikasi yang kami buat. Di sini kami menggunakan SAMPP untuk menjalankan aplikasi. Kami membuat dua tampilan web atau membuat dua web, yaitu web untuk admin restoran, kemudian ada web untuk konsumen memesan makanan. Kami yang pertama ini adalah web untuk memesan makanan, untuk konsumen memesan makanan. Sini menampilkan makanannya. Kalau di sini belum ditampilkan harga dan kita juga tidak dapat memesan. Untuk melakukan pemesanan, kita login terlebih dahulu. Sini kita login. Kalau misalkan belum punya akun, kita bisa daftar. Sini. Oke. Kita login. Oke, ini tampilan setelah login. Ada selamat datang Pak dosen. Silakan memilih dan memesan menu. Oke. Nah, ini makanan yang dijual. Pilihan makanan. Di sini ada, kalau yang ini ada bagian promo. Nah, di sini ada harganya juga. Anggur berapa per gram gitu ya. Kemudian ini ada statusnya juga di sini tersedia. Nah, di sini tersedia, ada yang kalau misalkan tidak tersedia, di sini statusnya tidak tersedia. Ini ada tersedia gitu. Ini berarti ada gitu ya. Stoknya. Oke, kita coba memesan makanan. Misalkan di sini kita memesan sop ayam ya. Di sini ada sop ayam 17.000 harganya. Oke. Kemudian minumannya kita dapat filter juga dari sini nih. Minuman. Oke, ini minumannya. Kan kita pesan manis hangat, jeruk hangat. Nah, ini berhasil masuk keranjang. Kita bisa lihat di keranjang. Nah, ini adalah makanan yang kita pilih ya, dan masuk ke keranjang. Jadi kita bisa menambah mau 2 porsi, misalkan sop ayamnya seporsi kan 17.000, mau 2 porsi. Jeruknya juga nih, misalkan udah porsi, misalkan nih jeruk hangatnya ingin 2 gelas gitu ya. Bisa tambah di sini jadi 2. Kemudian di sini update. Untuk update kita update dulu ya. Nah, di sini harganya update jadi tadi kan 7.000 karena 2 jadi 14.000. Oke, kemudian di sini ada totalnya 17.000 ditambah 14.000 sama dengan 31.000. Kemudian di sini kita pilih nomor meja. Nah, nomor mejanya kita sekarang
kan lagi memesan terus duduk di meja nomor berapa gitu ya. Di mejanya itu pasti ada nomornya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja kita duduk di meja nomor berapa gitu. Oke. Sini A11B misalkan. Kemudian kita cek kode pesanan. Oke, sini ada info. Jadi kita setelah lanjut akan mendapatkan dokumen invoice. Oke, kita memesan makanan. Kemudian di sini kita mengeluarkan dokumen invoice gitu ya. Di sini ada kode pesanannya, nomor mejanya, nama kita yang pesan gitu ya, akun yang kita pesan tadi. Kemudian di sini ada pesanan kita, nah di sini yang tadi kita pesan supaya ini. Kemudian kita tinggal bayar ke kasir gitu ya, membawa kode pesanannya langsung bayar gitu atau transfer misalkan gitu. Ya. Oke, ini untuk bagian pemesanan atau ya bagian web pengguna itu sampai di sini ya, sampai pemesanan makanan dan sampai mengeluarkan invoice pemesanan makanan ya. Kemudian kita buka untuk web adminnya ya. Tampilan web adminnya bagaimana gitu ya. Nah ini merupakan bagian adminnya, sama tadi harusnya ini login dulu ya, jadi kita login dulu bagian adminnya ya. Oke, ini bukan tampilan dari adminnya. Di sini ada ringkasan. Di ringkasan ini menampilkan nih member kita. Jadi akun di web pengguna itu. Jadi ini menghitungnya gitu ya. Member yang login di akun web pengguna. Kemudian ada jumlah menu yang kita jual ya bagi admin restoran itu ya. Jumlah menu yang kita jual. Kemudian ada jumlah pesanan gitu ya. Jumlah pesanan. Artinya ini pesanannya belum jumlah pesanan yang ini ya masuk gitu ya. Kemudian ini ada jumlah penghasilan ya, semua total penghasilan gitu ya. Kemudian di sini ada makanan yang paling laku gitu ya. Di penjualan tertinggi yang paling laku di sini dinampilkan gitu ringkasannya, jadi mempermudah yang punya restoran gitu ya untuk mengetahui makanan apa yang paling laku gitu. Sini ada es jeruk gitu. Kemudian di sini ada yang makanan, teman makanan itu yang kalau di sini minuman ya atau yang dijual gitu, yang kurang laku misalkan gitu. Nah di sini menampilkan ada es teh manis gitu. Ini cuma satu yang terjual, nah sisanya mungkin ada 2 sama gitu. Nah ini untuk ringkasan, ini ada dashboard ya untuk ringkasan. Kemudian di sini ada data pesanan. Nah oke. Pesanan itu akan masuk ke sini gitu ya. Nah ini yang pesanan yang tadi kita ya, yang dipesan barusan. Kan tadi adalah Bapak dosen yang memesan ya, yang pesan ini gitu ya. Di sini ada Bapak dosen, ini ada kan invoice-nya tadi yang pesan, emailnya gitu, ini nomornya. Di admin juga ini akan muncul gitu ya. Nah ini di admin nomornya gitu. Ini Bapak dosen, nama membernya tadi Bapak dosen kan. Nah totalnya 31.000, ini sama kan 31.000 harganya. Kemudian di sini nomor mejanya A11B, di admin juga nih ya sama A11B. Jadi di admin restoran atau pelayanan restoran itu kan melihat ini, kemudian akan mengantarnya ke nomor meja ini gitu. Ini tanggal pesannya, tanggal pesan di tanggal sekarang ya. Nah kemudian di sini kita bisa melihat detailnya juga. Kita melihat detailnya. Nah, di sini lihat detailnya. Ini yang memesan makanan gitu ya. Jadi ini bentuk tampilan detailnya itu adalah menampilkan invoice-nya gitu. Menampilkan invoice-nya. Oke.
Kemudian nanti pengguna akan bayar gitu ya, akan bayar. Maka kita tinggal update aja di pesanan ini. Bagi pelayan itu tinggal update. Oh, ini bagian kasir gitu ya. Update sudah bayar gitu, bagian kasir. Kemudian sudah makanan sudah diantar, kita update sudah selesai. Ini sudah bayar. Ya sudah bayar. Jadi kalau lihat sini statusnya sudah bayar, kemudian makanan ini udah diantar, kita tinggal update aja ya udah selesai gitu. Ini berarti pesanannya udah selesai gitu. Nah, itu untuk ketika masuk pesanan gitu. Kemudian ada data menu. Nah, di data menu kita bisa di sini adalah menu makanan yang ditampilkan di sini ya, yang ditampilkan untuk konsumen membeli makanan. Nah, di sini kita bisa menambah makanan gitu ya, tambah menu, nah, menunya apa, gambarnya, kemudian gitu. Nah, di sini kita bisa ubah juga gitu. Ubah di sini tuh misalkan ini es teh manis gitu, es teh manis statusnya itu habis. Kita buat statusnya habis. Kita coba buat status es teh manis ini habis. Ketika habis, tinggal update aja di adminnya gitu. Karena nanti kita lihat di pesanan di sini, es teh manis ini stoknya harusnya habis gitu ya, karena admin tadi udah update. Kita refresh. Nah, di sini statusnya berubah habis ya. Jadi untuk es teh manis statusnya habis. Oke. Nah, itu untuk data pesanan, itu untuk data menu ya. Jadi di data menu ini kita dapat manajemen menu yang kita jual. Kemudian sini ada laporan penjualan juga. Di sini ada total penghasilan gitu ya. Ini ya menu-menu yang terjual, misalkan teh manis yang terjual berapa gitu ya, dapatnya berapa gitu. Nasi mie goreng tepung terjual berapa, penghasilannya dari mie goreng berapa, ini dari 2 berapa. Otomatis di sini dihitung. Kita carian juga di sini misalkan teh manis ada dinamakan teh manis gitu ya. Saya menambahkan teh manis saja, saya search maksudnya. Kita bisa per tanggal juga, misalkan tanggal hari ini sekarang tanggal 3 Juli gitu ya, 3 Juli ini kita filter yang 3 Juli aja. Nah, ini laporannya yang bisa difilter. Berarti yang 3 Juli itu yang terjual ini, setelah penjualan ini penghasilannya segini gitu ya. Penghasilannya segini. Ini otomatis mengikuti filternya. Kemudian ini ada laporan member juga. Ini member yang memiliki akun gitu ya. Jadi semua akan ada di sini. Tampil di sini. Nah, di sini ada Pak dosen tadi ini. Yang tadi daftarnya juga ketahuan, ini baru ini Pak dosen gitu ya. Oke. Bisa filter juga gitu. Sini. Sama kayak tadi. Oke, ini merupakan aplikasi yang kami buat. Jadi ada aplikasi untuk memesan makanan di restoran. Ada 2 web satu untuk bagian admin gitu ya, admin restoran atau pelayan restoran gitu. Atau kasir restoran juga. Kemudian ada tampilan untuk konsumen ya, untuk memesan makanan di mana konsumen memilih makanan gitu. Kemudian dia melihat nomor meja gitu ya, berdasarkan nomor mejanya di mana. Nanti pelayan akan melihat pesanan di admin restoran, di web admin restoran, kemudian akan mengantarkan makanan ke meja ya, yang dipesan oleh konsumen gitu. Sekian demo aplikasi, terkait demo aplikasi. Sekian prestasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.